Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk karya Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT dalam bidang pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Alfizi dari Fakultas Ilmu Sosial, Program Studi Manajemen Program Sarjana Universitas Harapan Bangsa. Di Universitas Harapan Bangsa, saya menjadi dosen mengajar di program studi manajemen mulai tahun 2018. Bertepatan berdirinya Prodi Manajemen dan berubah bentuknya sekolah tinggi kami menjadi universitas, yaitu Universitas Harapan Bangsa. Saya ditugaskan mengajar mata kuliah sesuai dengan bidang ilmu saya, yaitu manajemen sumber daya manusia. Selain mengajar mata kuliah tersebut, saya juga mengajar mata kuliah kepemimpinan, kewirausahaan, pengantar bisnis, etika bisnis, dan manajemen operasional. Pada kali ini, saya akan menjelaskan rancangan pembelajaran semester mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Izinkan saya menampilkan RPP atau RPS, manajemen sumber daya manusia. Ini adalah RPP atau RPS, mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Jadi saya sebagai koordinator mata kuliah SDM, manajemen SDM. Sebagai koordinator, saya bertanggung jawab dalam keberlangsungannya kegiatan belajar mengajar. Mulai dari pembuatan RPP ataupun RPS, menentukan jadwal, mengkoordinir dosen yang satu tim dengan saya, dan menginput maupun merekap nilai ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Teman-teman mahasiswa, saya akan menjelaskan RPP ataupun RPS mata kuliah sumber daya manusia pada semester ini yang akan diampu oleh dosen tim, yaitu saya dengan Ibu Kartika. Jadi nanti pengampunya ada dua, yaitu tim ya, saya dengan Bu Kartika. Mata kuliah ini berbobot SKS, 3 SKS. Jadi teori semua, jumlah jam tatap muka per pertemuan itu 150 menit. Jumlah pertemuannya 16 kali pertemuan, sudah termasuk ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Teman-teman, apabila kalian ingin menanyakan terkait RPP ataupun perubahan jadwal ataupun perkuliahan manajemen SDM, silahkan kalian menghubungi saya dengan nomor telepon ini atau melalui WhatsApp. Mata kuliah manajemen SDM di sini dideskripsikan bahwa mata kuliah ini merupakan mata kuliah memberikan pemahaman dan analisa berbagai konsep, metode, dan teknik manajemen sumber daya manusia, serta kreativitas dan inovasi dalam aplikasi pada keputusan manajerial. Dalam RPP ini disampaikan juga capaian pembelajaran lulusan yang terdiri dari sikap, pengetahuan, keterampilan khusus, dan keterampilan umum. Jadi capaian pembelajaran lulusannya, CPL-nya ada 4 kriteria: sikap, pengetahuan, ada keterampilan khusus maupun keterampilan umum. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ada 14 poin ya. Jadi diharapkan
mahasiswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran mata kuliah manajemen SDM ini akan mampu menguasai 14 poin. Sistem evaluasi dalam pengajaran nanti ada UTS sebesar 25%, ujian akhir semester 25%, tugas 25%, kuis 15%, dan soft skill 10%. Nah, itu evaluasi terkait dengan manajemen SDM. Referensi yang digunakan ada beberapa referensi. Kalian boleh menambah referensi di luar referensi yang saya cantumkan. Syarat daripada ikut ujian nanti, ya, evaluasi itu presensi kehadiran maksimal, bukan maksimal ya, memenuhi standar yaitu 75% presensi kehadiran itu boleh mengikuti ujian. Apabila presensinya 50%, maka mahasiswa diperbolehkan ikut ujian dengan syarat penugasan. Apabila mahasiswa tersebut di bawah 50%, maka mahasiswa tidak diperbolehkan ikut ujian. Jadi kehadiran ini sangat menentukan mahasiswa juga keaktifan untuk mengikuti ujian. Nah, di sini juga dalam RPP juga disampaikan pertemuan minggu ke-1 sampai ke-16 ya. Nah, ini sudah dicantumkan pertemuan minggu 1 dan minggu sampai minggu ke-7 itu akan diampu oleh Ibu Kartika. Setelah itu, sudah selesai Bu Kartika, akan dilaksanakan ujian tengah semester sesuai dengan jadwal. Pertemuan selanjutnya setelah UTS sampai pertemuan ke-15 itu akan diampu oleh saya sendiri. Ya. Setelah selesai sampai pertemuan 15, maka akan dilaksanakan ujian akhir semester sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Nah, tugas-tugas juga sudah dicantumkan di sini, ketentuan dan rancangan tugas. Jadi perlu kalian perhatikan bahwa tugas yang harus dikerjakan apa saja, ketentuannya sudah dicantumkan, maupun tugas-tugas yang belum dicantumkan nanti akan disampaikan oleh dosen masing-masing. Nah, metode pembelajaran yang akan disampaikan nanti menggunakan metode ceramah, ya, tanya jawab, diskusi, small group. Nah, diharapkan mahasiswa juga aktif ya dalam pembelajaran nanti. Aktif di kelas, aktif pada saat presentasi atau diskusi dan lain sebagainya. Nah, di sistem perkuliahan nanti, kita akan menggunakan 60% offline dan 40% online. Jadi sekitar 6 pertemuan itu online dan 8 pertemuan dilaksanakan offline. Untuk online, kita menggunakan Zoom ataupun Google Meeting. Nah, semua materi yang sudah disampaikan oleh dosen nanti kalian, adik-adik mahasiswa, bisa mendownload materi-materi tersebut melalui modul LMS ya, atau Skalsa yang ada di Universitas Harapan Bangsa. Skalsa itu Sistem Center Activity Learning Harapan Bangsa. Jadi kalian bisa mendownload materi, mendownload RPP yang sudah disiapkan. Maupun pengerjaan tugas, kuis, maupun UTS ataupun UAS itu akan dilaksanakan secara online, dikerjakan di model LMS ya. Jadi semuanya online. Maupun juga presensi kehadiran juga kalian harus melakukan presensi secara online yang sudah disediakan di model LMS atau Skalsa. Teman-teman,
Ini adalah penjelasan dari RPP yang telah kami buat, ya. Di sini ada rancangan ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Jadi perlu diperhatikan nanti apabila teman-teman kurang jelas mohon ditanyakan, atau RPP-nya nanti silahkan di-download di Sekalsa. Baik, untuk itu kita lanjutkan proses pembelajaran mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia pada hari ini dengan materi pemeliharaan sumber daya manusia. Oke, pemeliharaan sumber daya manusia. Tadi sudah disampaikan oleh teman kalian, Muzaki, terus Made, sama Rizky Apriliantri, bahwa pemeliharaan sumber daya manusia itu sangat penting bagi organisasi, baik itu organisasi bisnis, sosial, maupun yang lainnya. Ini salah satu fungsi daripada fungsi manajemen, yaitu pemeliharaan sumber daya manusia. Oke. Pemeliharaan itu dikatakan maintenance. Ya. Kenapa sih manusia harus dipelihara? Ada pemeliharaan, bukan hanya barang, kendaraan, rumah, atau peralatan-peralatan. Kok manusia, sumber daya manusia perlu di maintenance atau pemeliharaan? Nah, kalian bisa membayangkan ya, sarana dan lain sebagainya ada maintenance, pemeliharaan. Apalagi manusia. Manusia dalam suatu organisasi atau perusahaan itu sangat diperlukan pemeliharaan. Sangat diperlukan pemeliharaan untuk organisasi. Karena untuk meningkatkan kinerja, semangat kerja, loyalitas. Kalau tidak ada pemeliharaan, ya, maka yang akan terjadi adalah semangat kerja akan menurun, ya, disiplin akan menurun. Tingkat ketidakhadiran atau tidak masuk kerja akan tinggi, maupun tingkat keluar karyawan juga akan tinggi. Karena dalam pemeliharaan itu nanti kesejahteraan, ya, keselamatan, ya. Nah, itu yang akan didapat SDM apabila terdapat pemeliharaan. Jadi ada motivasi yang harus diraih, ya, dan juga harus ditawarkan oleh organisasi atau perusahaan. Makanya penting sekali yang namanya pemeliharaan. Kalian juga harus mengetahui apa sih pengertian dari pemeliharaan SDM. Pengertiannya, nah ini usaha mempertahankan atau meningkatkan kondisi fisik, mental, sikap karyawan agar tetap loyal dan kerja produktif untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Ya, meningkatkan kondisi fisik, ya, termasuk kesehatan, ya, terus perilaku karyawan. Nah, ini ya tujuannya kinerjanya agar meningkat. Ya, tujuan perusahaan itu meningkatkan laba, value, meningkatkan nilai-nilai perusahaan, banyak nilai-nilai. Nah, faktornya tadi faktor sudah dijelaskan oleh teman kalian, ya. Modal utama perusahaan, ya, untuk agar tidak menimbulkan kerugian itu kalau tidak dipelihara, ya, tidak ada pemeliharaan SDM, maka meningkatkan kerugian, termasuk dan lain sebagainya, fee, ya, intensif gaji itu. Nah, kalau tidak ada pemeliharaan seperti itu, ya akan merugikan. Karena apa? Faktornya karena SDM merupakan manusia. Ya, karena sumber daya manusia adalah manusia yang mempunyai kelebihan dan keterbatasan. Manusia mempunyai kelebihan, ya, bisa bekerja dengan maksimal, cerdas, dan lain sebagainya. Dan ada keterbatasan.
adanya menurunnya motivasi, ya, ada perilaku, ada perasaan. Nah, itu perlu seimbang dengan pemeliharaan. Harus ada motivasi. Semua manusia ada motivasi bekerja. Maka perlu diperhatikanlah yang namanya pemeliharaan agar tidak menurunnya kinerja. Kinerja itu adalah kerja ya, hasil kerja yang dihasilkan oleh SDM. Tujuan tadi sudah disampaikan 1, 2, 3 sampai sekian, ya, meningkatkan produktivitas, disiplin, loyalitas, ya, ketenangan dan lain sebagainya, mengurangi konflik. Itu tujuan pemeliharaan sumber daya manusia. Memang dalam perusahaan itu setiap individu, ya, itu akan mengalami naik turunnya motivasi, naik turunnya produktivitas kerja, naik turunnya disiplin, loyalitas, ketenangan. Karena sebagai manusia tadi mempunyai perasaan, maka perlu meningkatkan kinerjanya. Dengan apa? Dengan tadi pemeliharaan. Ya. Kalian juga sebagai mahasiswa, tentunya sebagai mahasiswa kadang-kadang enggan untuk kuliah, kadang-kadang enggan untuk mengerjakan tugas, mengerjakan kuis, ya, berangkat kuliah, itu malas-malasan. Nah, bagaimana supaya mahasiswa tersebut semangat? Tentunya ada pemeliharaan terhadap mahasiswa. Itu dengan apa? Kalau tidak mengerjakan tugas, maka di situ tidak ada penilaian. Kalau tidak masuk kuliah, maka dianggap alfa. Yang nanti akan mendapatkan sanksi tidak bisa mengikuti ujian. Nah, seperti itu sama dengan sumber daya manusia di organisasi perusahaan dan lain-lain. Nah, asas pemeliharaan. Nah, tadi sudah disampaikan ada asas manfaat dan efisiensi, kebutuhan, keadilan, peraturan legal, kemampuan perusahaan. Jadi dijabarkan, ya. Asas manfaat itu apa? Yang memberikan manfaat optimal bagi perusahaan dan karyawan. Tentunya dengan adanya pemilik yaitu untuk perusahaan maupun karyawannya. Kalau untuk perusahaan yaitu sesuai dengan keinginan perusahaan, tujuan perusahaan, kinerjanya meningkat, motivasinya tinggi, terus tingkat kehadiran juga tinggi, menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan tepat, ya. Manfaat kesejahteraan, terus asas kebutuhan dan program, ya. Dengan pemeliharaan itu akan diberikan pemenuhan kebutuhan menjadi dasar programnya, ya. Program karyawan apa? Terus ada asas keadilan, menciptakan ketenangan, ya. Dengan ada pemeliharaan itu perusahaan jelas, ya. Karyawan jelas dalam bekerja. Oh, kalau saya bekerja menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu, ya, maka akan dihargai, akan mendapatkan imbalan yang sesuai, ya. Terus dengan ketentuan, ya, ketentuan perusahaan, tenaga kerja, undang-undang tenaga kerja. Nah, ini dengan adanya asas peraturan ini ya menghindari konflik, ya, antara buruh dan perusahaan. Jadi perusahaan mengeluarkan aturan-aturan, ya, itu tidak terlepas dari undang-undang ketenaga kerjaan. Terus ada asas kemampuan perusahaan, tentunya dengan pemeliharaan perusahaan mengeluarkan segala sesuatunya untuk kepentingan karyawan maupun perusahaan itu harus melihat kemampuan daripada perusahaan, ya. Jangan sampai kan sehingga yang akibatnya adalah kerugian, ya. Itu asas. Metodenya tadi sudah disampaikan, ada komunikasi, insentif, kesejahteraan, kesehatan, hubungan industrial Pancasila. Metode atau konsep pemeliharaannya ada perlu komunikasi, ya. Jadi pemeliharaan itu harus ada komunikasi, ada insentifnya, ada kesejahteraan, ya. Komunikasi yang disampaikan oleh temannya ini berupa informasi, ya, interaksi, baik itu komunikasi itu untuk informasi atau untuk mengevaluasi. Jenis-jenis komunikasi kalau kalian sudah belajar mata kuliah komunikasi, ada suara, tulisan, gambar, mimik dan lain sebagainya. Itu fungsi dari komunikasi itu sendiri. Jadi metode pemeliharaan SDM itu terkait dengan komunikasi. Yang kedua adalah intensif. Nah, intensif ini dengan adanya pemeliharaan berarti sebagai perangsang. Perangsang siapa? Untuk karyawan. Prestasi, ya.
prestasi kerja, kinerjanya baik, ya, maka akan diberikan insentif. Insentif itu banyak macamnya. Ya. Di sini disampaikan ada positif dan negatif. Kalau positifnya adalah hadiah, ya, yang prestasi bekerja di suatu perusahaan prestasinya lebih bagus dari yang lain, maka akan mendapatkan hadiah berupa material atau non material, tergantung perusahaan dan tergantung kemampuan perusahaan tadi. Ada yang negatif. Nah, ini langsung dengan memberikan ancaman hukuman atau sanksi. Ya. Nah, jadi insentif itu tidak selalu positif. Ya. Jadi semua karyawan yang tidak bisa menyelesaikan suatu pekerjaan, ya, di situ ada sanksi. Nah, di sini bisa dikatakan dengan insentif negatif. Ya. Jadi agar karyawan tersebut menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Sebenarnya prestasi kerjanya harus di atas. Ya. Kalau di bawah tidak sesuai yang diinginkan perusahaan, ada sanksi. Bisa saja sanksinya apa? Yang lainnya. Ya. Nah, itu ya, ada material ada penghargaan, piala, piagam. Ya. Kalau insentif sosial, fasilitas promosi. Ya. Fasilitas ini ya diberikan kendaraan, promosi jabatan, terus pendidikan dan latihan, naik haji, ataupun material insentif, itu uang dan barang bernilai ekonomis. Ya. Nah, jadi metode atau konsep daripada pemeliharaan SDM terkait dengan insentif. Nah, semuanya ini ya insentif yang dikeluarkan oleh SDE oleh perusahaan terkait dengan pemeliharaan tidak terlepas dari kemampuan perusahaan. Ada seperti itu. Idealnya memang harus dijalankan semua. Terus ada kesejahteraan, ya metode selanjutnya kesejahteraan. Nah, ini balas jasa lengkap. Ya. Tujuannya mempertahankan dan memperbaiki kondisi mental karyawan agar produktivitas kerja. Jadi program pemeliharaan itu untuk kesejahteraan. Balas jasa, baik itu balas jasanya berupa material, kesejahteraan. Ya. Ada gaji upah karyawan, konsep tidak langsung adalah sama-sama merupakan pendapatan. Pemberian gaji dan kesejahteraan bertujuan sama, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dan keterkaitan karyawan. Gaji dan upah biaya bagi perusahaan. Ya, ini gaji dan kesejahteraan karyawan. Perbedaannya, gaji ataupun upah adalah hak karyawan untuk menerimanya dan menjadi kewajiban perusahaan membayarnya. Ini perbedaannya ya, gaji upah dan waktu berdasarkan, sedangkan kesejahteraan untuk dan besarnya tidak tertentu. Kalau gaji itu diberikan setiap bulan dan sudah ditentukan. Kalau sudah tentu ya besarnya. Ada jenis kesejahteraan. Ya, tadi disampaikan ada jenis-jenis kesejahteraan. Ya, itu kesejahteraan secara ekonomis, secara pelayanan, secara fasilitas dan pelayanan. Ya. Terus ekonomis, transport, bonus, THR, ya, bonus, uang duka, pakaian dinas, uang pengobatan, itu ekonomis. Kalau pelayanan pendidikan, ya, cuti, operasi, fasilitas. Kalau pelayanan itu ada kredit rumah, jemputan karyawan, ya, terus kesehatan, ya, ada ruang ASI, ruang baby, itu fasilitas yang diberikan oleh perusahaan terkait dengan kesejahteraan pemeliharaan sumber daya manusia. Tujuan meningkatkan, memberikan motivasi, ya, dan lain sebagainya. Nah, keselamatan dan metode yang lainnya adalah keselamatan dan kesehatan. Jadi pemeliharaan itu metodenya bisa program keselamatan dan kesehatan kerja. Ya. Ini sangat penting bagi karyawan untuk mendapatkan program pemeliharaan terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Agar dalam bekerja merasa aman. Kalau sakit tentunya mendapatkan fasilitas untuk berobat. Ya, untuk kesehatan. Kalau keselamatan berarti kalau ada keselamatan K3 maka bekerja sesuai dengan standar. Ada SOP-nya. Karyawan menginginkan keselamatan dan kesehatan kerja dalam pemeliharaan SDM. Nah, pentingnya ya. Nah, ini. Hampir sama bahwa pentingnya
keselamatan kerja akan meningkatkan produktivitas, ya, menurunkan biaya kesehatan, ya, dan lain sebagainya. Kerugiannya, ya, kalau tidak ada pemeliharaan kesehatan, ya, jumlah biaya yang dikeluarkan akan besar, ya, stres, ya, kerjanya akan bermutu rendah. Gangguan terhadap kesehatan, ada kecelakaan kerja, ya, terhadap keselamatan dan kesehatan, ya, ada kecelakaan, ada penyakit-penyakit, maka dibutuhkan dan kesehatan kerja, ya. Contoh gangguan terhadap keselamatan, kondisi kerja yang gagal, ya, memenuhi preferensi dan minat tertentu, keinginan dan keterlibatan harga diri, ya. Sedangkan stres karena gaji, keamanan maupun keselamatan, ya. Karena tidak ada fasilitas pemeliharaan terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Kelelahan kerja, ya, ini berupa emosional, ya. Biayanya terjadi ada pada jenis pekerjaan pelayanan, pendidikan, polisian, dan sebagainya, ya. Ini gangguan terhadap keselamatan dan kesehatan. Nah, hubungan industri dan Pancasila, metode yang selanjutnya adalah HIP, ya. Nah, HIP ini hubungan antara peralahan, ya, berdasarkan atas nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila Pancasila dan undang-undang. Nah, jadi metode pemeliharaan, ya, ada HIP, bahwa semua pekerja, semua aturan-aturan itu tidak terlepas dari sila-sila Pancasila dan undang-undang, ya. HIP didasarkan atas berdasarkan tiga asas. Pertama, buruh dan pengusaha, pimpinan perusahaan adalah teman seperjuangan dalam proses produksi. Buruh dan pengusaha, pimpinan perusahaan adalah teman seperjuangan dalam keuntungan. Nah, jadi hubungan industri Pancasila dengan pemeliharaan, dengan organisasi perusahaan, bahwa semua buruh dan pengusaha itu karyawan, cuma jabatannya yang produksi, terus mendapatkan keuntungan, ya, dan lain sebagainya. Nah, hubungannya, ya, hubungan industrial, kalau dilihat dari, ya, nah, ini karyawan dan pengusaha. Dasarnya adalah Pancasila, hubungan industri perusahaannya adalah sebagai karyawan, sebagai pemilik, stabilitas perusahaan yang terkendali, mantap, dinamis, pertumbuhan perusahaan. Kalau dalam hubungan industri Pancasila, karyawan dan pengusaha itu sama-sama adalah pekerja, ya, dengan tujuan yang sama, diatur dalam dasar Pancasila di dalam hubungan industri dengan tujuan yang sama. Ini hubungan. Konsep pemeliharaan, ya, ya, pemeliharaan, konsep atau metode, ya, yang tadi yang disampaikan, ada keselamatan, kesejahteraan, HIP, intensif, ya, ada pengertian, ya, dan tujuan dan asas. Bahwa ada konsepnya seperti ini. Konsep hubungan sejahtera itu konsep pemeliharaan saling berkaitan. Kegiatan pemeliharaan meningkatkan, memotivasi, ya, menurunkan tingkat kemangkiran, menurunkan turnover, ya, keluar kerja, ya. Terus pentingnya pemeliharaan, nah, bahwa dalam pemeliharaan SDM untuk menghindari demotivasi karyawan. Demotivasi itu apa? Menurunnya semangat kerja. Jadi pemeliharaan SDM itu sangat penting untuk memelihara semangat kerja. Nah, bagaimana pemeliharaan SDM untuk semangat kerja? Nah, pertama, yang harus dilakukan adalah menciptakan suasana kondusif di kantor, menyediakan fasilitas dan prasarana yang memadai, adanya sistem reward untuk prestasi, ada kompensasi, ada dana pensiun, dan lain sebagainya. Maka pemeliharaan SDM suatu organisasi perusahaan itu sangat penting untuk menghindari demotivasi karyawan. Demotivasi itu adalah menurunnya semangat kerja. Itu, ya. Oke, nah itu terkait dengan pemeliharaan SDM. Oke, itu mungkin ada yang mau didiskusikan, tambahan dari saya.